Tidak banyak yang tahu, inilah sosok Presiden Darurat Republik Indonesia yang terlupakan. Saat membicarakan daftar Presiden Republik Indonesia, maka yang terpikirkan oleh kebanyakan orang adalah 7 nama tokoh. Mereka adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Itulah ke 7 nama tokoh yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, seperti yang kamu ketahui bahwa sebenarnya Indonesia memiliki sejarah yang menarik. Banyak tokoh nasional yang memainkan peran penting dalam perjuangan politik dan kemerdekaan bangsa. Bahkan, tahukah kamu kalau ada sosok Presiden Republik Indonesia yang terlupakan dan tidak tercatat dalam sejarah? Tokoh nasional yang jadi Presiden darurat tersebut adalah Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin diketahui pernah menjadi Presiden sementara bagi Republik Indonesia. Sempat menjabat meskipun hanya sementara, berikut adalah kisah Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Darurat Republik Indonesia. Syafruddin Prawiranegara merupakan sosok pendiri Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau yang dikenal dengan PDRI. Ia memimpin PDRI di Bukit Tinggi sejak 22 Desember 1948. Kala itu, Syafruddin ditugaskan untuk mendirikan pemerintahan darurat tersebut karena Belanda sedang berupaya untuk melakukan agresi militer kedua. Adapun Yogyakarta yang merupakan ibu kota kala itu menjadi target yang berupaya ditaklukkan oleh Belanda. Selain itu, Belanda juga menangkap orang-orang penting seperti Soekarno, Hatta, dan sebagian anggota kabinet pemerintahan resmi lainnya. Karena itulah Syafruddin secara tidak langsung pernah menjadi presiden sementara Indonesia dari tanggal 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Meski sementara, tindakan tersebut ditujukan sebagai tanda untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, masih berdaulat, tidak kembali di bawah penjajahan. Atas upaya pemerintah darurat yang dipegang oleh Syafruddin, pemerintah mendesak Belanda untuk berunding dan terjadilah perjanjian Roem-Royen yang berhasil mengakhiri upaya Belanda untuk menduduki kembali Indonesia dan membebaskan Soekarno dan yang lainnya pada tanggal 13 Juli 1949. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1949, PDRI pun berunding dengan Soekarno. Berdasarkan perundingan tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia kembali ke tangan Soekarno. Lalu sebagai hasil dari perundingan tersebut pula, Syafruddin pun turun dari jabatan Presiden Darurat dan diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri RI pada era Soekarno yang kemudian juga diangkat sebagai Menteri Keuangan. Namun tidak berhenti di sana, Syafruddin juga berupaya sempat menjabat sebagai Presiden Direktur Javansi Bank pada tahun 1951. Lalu 2 tahun kemudian Syafruddin naik jabatan jadi Gubernur Bank Sentral Indonesia pertama pada tahun 1953. Jasa Syafruddin sebagai Presiden Darurat di bawah PDRI hampir terlupakan oleh sejarah. Padahal jasa Syafruddin begitu besar dalam mempertahankan nyawa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bertahan dari kembalinya Belanda di Indonesia, bahkan sampai mendesak Belanda untuk membebaskan Soekarno, Hatta, dan sejumlah anggota kabinet serta mengusir Belanda untuk pulang alih-alih berupaya menduduki Indonesia kembali. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu meningkatkan kesadaran dan pencerahan sejarah kita untuk lebih mengetahui sejarah bangsa kita dan menghargai jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para tokoh nasional. Kita harus mengambil pelajaran dari perjuangan dan pengabdian mereka dan melanjutkan warisan mereka dengan semangat dan kekuatan yang sama dalam membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.